Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, seneng banget ya masih bisa untuk share aktivitas lagi. Seneng banget masih bisa konsisten terus ya teman-teman. Walaupun kadang kekonsistenan kita hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi nggak apa-apa, karena nggak selalu ya teman-teman apa yang kita harapkan bisa sesuai. Dan juga yakinlah teman-teman, apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Allah lebih tahu ya mana yang sebaiknya dan yang paling baik buat kita. Amin. Cailah di awal video udah sok bijak banget ya, tapi nggak sok bijak sih teman-teman, cuman hanya ingin sedikit memotivasi juga mungkin buat kalian yang sekarang itu ngerasa patah semangat gitu ya teman-teman. Semoga setelah nonton video aku semangat kalian tuh kembali kembali bangkit gitu. Dan jangan pesimis ya teman-teman, kalau misalnya saat ini kalian itu ngerasa gagal atau ngerasa belum berhasil gitu ya, jangan pesimis karena mungkin Allah itu belum kasih ya teman-teman waktunya sekarang buat kalian itu berhasil. Mungkin ada waktu yang lebih baik nantinya. Yang penting sekarang ini kita berusaha aja dulu ya teman-teman, untuk hasil kita serahkan aja sama yang di atas. Nah teman-teman, di awal video udah diawali dengan ceramah yang gak terlalu berfaedah banget. Semogalah kalian itu gak gumoh gitu ya ngedengerin aku ceramah ya teman-teman. Nah ini aku lagi bilas-bilasin pakaian nih teman-teman. Maafkan ini laundry room aku yang masih minim dekor, bahkan belum ada dekor-dekoran ya. Kemarin itu aku udah disuruh sama Pak Su buat nyari wall foam teman-teman, biar dikasih wall foam gitu dindingnya, terus bisa di dekor gitu nanti sedikit-sedikit ya, entah dikasih pajangan apa gitu ya. Tapi ternyata teman-teman setelah aku pikir-pikir gitu ya, sekarang belum kebagi duitnya gitu. Jadi ntar aja ya. Kemarin tuh juga ada yang komen nungguin aku tuh ngestikerin si rak piring gitu ya. Sabar ya teman-teman, doain aja semoga ada rezekinya, karena sekarang ini memang belum kebagi gitu ya untuk kesananya, karena memang masih ada yang lain-lain. Seperti yang sering aku bilang teman-teman, aku lagi fokus buat nabung buat buat ngedahuluin tabungan lebaran, karena kan aku nggak ada yang ngasih THR ya teman-teman, jadi harus nyari THR sendiri gitu ya. Semangat ya buat para pejuang THR. Nah teman-teman, setelah aku bilas-bilasin pakaian ini, aku mau lanjut aja buat jemur-jemurin pakaiannya langsung ya teman-teman. Semoga lah hari ini tuh cuacanya panasnya sampai sore, karena memang sekarang itu cuaca sering ngeprank teman-teman. Kalau misalnya pagi panas belum tentu sampai sore itu panas ya, kadang dadakan di tengah hari malah hujan. Jadi semoga lah hari ini tuh cuacanya panas ya teman-teman, dan pakaian-pakaian pada cepat keringnya. Amin. Nah teman-teman, gimana cucian kalian? Aman? Apa udah numpuk? Atau mungkin kalian tuh juga yang sama kayak aku, tim yang nyuci setiap hari ya teman-teman, kayak berasa ada yang kurang gitu ya kalau misalnya belum nyuci. Aku juga ngerasain hal yang sama sih teman-teman. Pokoknya kalau misalnya belum nyuci itu ya kayaknya belum afdol aja gitu rasanya teman-teman. Bahkan kadang tuh ya kalau misalnya pergi-pergi aja tuh, kalau misalnya kayak nggak nyuci tuh kayak ada yang kurang gitu ya teman-teman. Tapi ya kalau misalnya pas lagi di luar kan ya nggak bisa nyuci gitu ya. Tapi kalau pas lagi di rumah tuh kayak memang harus dipaksa-paksain lah buat nyuci. Karena apa? Karena kalau misalnya cucian itu udah beres, itu rasanya mood buat ngerjain kerjaan yang lain itu kayak lebih bagus aja gitu. Oh ya teman-teman, buat kalian nih ya yang punya Facebook, boleh juga ya teman-teman kalian bantu follow Facebook aku di @dinahasnah ya teman-teman. Yang kemarin-kemarin itu udah follow aku di fanspage, yaitu di Bunda Twin Rumah Desa. Aku tuh udah lama banget sih nggak upload video ataupun reels di sana ya, karena kemarin itu aku lagi ngusahain buat Facebook dulu, Facebook yang biasa gitu ya, Facebook Pro. Biar biar monet di situ, karena aku lihat peluangnya lebih besar di situ teman-teman. Dan alhamdulillah
Sekarang Facebook Pro-nya udah monet, tapi kalau ditanya penghasilannya Masya Allah masih miris ya kelihatannya, karena kan aku masih pemula banget ya, baru sekitar 1 bulan inilah teman-teman, atau ya mungkin 2 bulan inilah ya aku tuh nyoba di sana gitu. Dan kalau misalnya nanti tuh kuotanya memadai, aku juga pengen bisa fokus lagi di fanspage gitu ya, biar fanspage-nya juga bisa maju gitu ya. Sekarang ini kayak diusahain aja sih teman-teman, yang kira-kira dari mana bisa datang jalan duit gitu ya, daripada cuman kuotanya dipakai buat hal-hal yang nggak penting gitu kan. Mending kuotanya dipakai buat mengembangkan bakat ataupun mengembangkan usaha gitu ya. Nah, salah satu jadi konten kreator itu juga bisa dibilang usaha sih teman-teman. Nah, kalau masalah usaha hasilnya itu ya udah nanti aja serahkan sama yang di atas gitu. Apalagi sekarang ini teman-teman, handphone aku kan memang nggak muat banget ya kalau misalnya bikin video banyak gitu ya. Berharapnya suatu saat bisa punya handphone lagi biar bisa lebih memudahkan kalau misalnya mau ngonten tuh ya. Karena kalau sekarang itu teman-teman bentar-bentar memori itu udah penuh gitu ya. Mana kadang itu pas memori penuh gitu ya, terus juga ngedit itu lagi mager banget ya. Kadang itu jadinya nggak bikin video karena memorinya udah full gitu ya. Apalagi sekarang-sekarang ini ya teman-teman, aku tuh sering banget dicurhatin sama beberapa teman-teman aku yang view-nya itu turun, yang view-nya itu anjlok, pendapatannya turun, pendapatannya anjlok gitu ya, endorse sepi segala macam gitu ya. Kadang aku juga jadi kepikiran mereka gitu, jadi ikut kasihan juga, dan ujung-ujungnya aku malah mager buat bikin video gitu loh teman-teman. Ya seperti itulah ya teman-teman, aslinya suka duka jadi seorang konten kreator. Ada masanya pendapatan kita naik, ada masanya pendapatan kita turun gitu ya. Nah di saat pendapatan kita naik, gimana caranya biar kita itu bisa bisa memaksimalkan itu semua gitu ya. Dan di saat pendapatan kita turun, gimana caranya kita itu bisa bertahan gitu ya teman-teman. Pokoknya semangat ya buat para konten kreator semuanya. Nah teman-teman, di video kali ini tuh aku mau ngasih semangat nih buat kalian yang saat itu lagi mager-mageran. Ini aku ngajakin kalian buat bersih-bersih rumah teman-teman. Buat kalian yang rumahnya mungkin sama seperti aku ya, yang rumah kayu kayak gini, kalian udah tau lah ya teman-teman, kalau rumah kayu itu tuh beneran deh ini jadi tempat penampungan debu. Apalagi kan untuk si dinding rumahku ini kayak kayak bentukan dinding atau papannya itu kayak yang bertingkat-tingkat gitu kan. Nah itu tuh nampung debu banget teman-teman. Jadi ini tuh harus kudu dibersihkan ya, karena aslinya di sela-selanya nih banyak banget debunya teman-teman. Ya Allah ya, ini tuh beneran deh banyak banget. Cuman kalau di video itu mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau aslinya Masya Allah banyak banget. Dan jangan salfok juga sama dinding aku yang udah dijadiin ini ya tempat lukis sama anak-anak teman-teman. Itu tuh dipakai anak-anak buat ngelukis dinding itu bermacam-macam ya, dari pensil, terus juga ke pulpen, terus juga ke pewarna, terus juga ke twin pen, terus juga ke lipstick ya. Bahkan juga ya teman-teman, kadang kalau lupa ninggin lipstick, kadang lipstick juga dijadiin tuh sama mereka buat ngelukis dinding. Nah yang kemarin itu komen katanya, Bun dicat ulang dong dindingnya. Ya Allah pengen banget teman-teman, tapi mohon maaf sekarang budgetnya belum ada buat ngecat si dinding ini ya. Karena kalau buat ngecat itu budgetnya lumayan teman-teman. Ya kayak minimal itu 300-an mungkin ya, itu pun belum tahu entah cukup entah enggak gitu. Jadi ya sekarang ini tuh belum ada budgetnya ke sana gitu ya. Pokoknya doain aja semoga nanti tuh kayak sebelum lebaran ada budgetnya. Jadi sebelum lebaran rumahnya udah dicat rapi lagi. Aku pengennya nanti dicatnya itu entah warna putih aja secara keseluruhan teman-teman, apa warna pink secara keseluruhan, tapi yang pink soft ya. Karena aku kalau untuk dinding nggak suka yang terlalu ngejreng. Kalau untuk hordeng oke lah gitu yang jreng. Misalnya si dindingnya yang warna soft, hordengnya warna jreng kan masih nyambung gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya dindingnya jreng gitu ya, hordengnya jreng kan kayak kurang gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ngecat palingan nanti aku nyari yang warna-warna soft, entah warna putih semua, entah warna pink, tapi yang soft kayak yang sekarang ini. Yang sekarang ini kan catnya tuh bagus loh teman-teman, aslinya warnanya itu cantik banget teman-teman. Nah di sini aku pokoknya mau bersih-bersihin untuk si seluruh si ruang serbaguna ini ya. Nah kalau untuk kamar teman-teman, untuk kamar belakang gitu ya, itu beberapa waktu yang lalu sebenarnya juga udah aku bersihin, cuman aku nggak ada bikin video karena itu aku ngebersihinnya pas dadakan aja gitu ya, pas sambil nyapu sekalian aja aku bersihin dindingnya. Dan alhamdulillah itu kamar belakang udah bersih.
Kamar depan itu juga udah bersih ya teman-teman, aku tuh juga udah bersihin gitu ya. Cuman itu waktu itu aku ngebersihinnya itu di malam hari, bukan di malam hari tapi agak sore gitu teman-teman, sebelum aku mandi. Makanya aku nggak ada bikin videonya ya, karena kalau udah dekat-dekat mau mandi gitu teman-teman, itu hijab itu udah aku lempar ke ke laundry room ya, karena memang udah gerah, udah panas banget gitu ya. Jadi waktu itu pas aku lagi nyapu, sekalian aja aku bersih-bersihin untuk dindingnya. Dan memang ini juga tadi sebenarnya nggak pengen aku videoin teman-teman, biar cepet dan biar nggak terlalu gerah. Itu kalian bisa lihat baju aku di bagian belakang tuh udah basah teman-teman, karena emang sepanas itu gitu ya. Tapi tadi tuh aku mikir ya udahlah ya, aku videoin aja lah gitu ya, lumayan gitu teman-teman. Siapa tahu bisa jadi ini ya, penambah semangat buat kalian semua yang udah nonton video aku. Nah, di sini aku juga mau bersih-bersihin ini ya di di rak ini teman-teman, di ambalan yang buat naruh speaker sama set top box ya. Tadi tuh aku tuh udah mulai nyapu gitu, tapi aku lupa bagian ini tuh belum aku bersihin. Jadi ya udah aku stop dulu nyapunya dan aku bersihin lagi untuk di speaker dan juga STB-nya. Gimana teman-teman, kalian itu udah menggunakan STB belum sih teman-teman? Atau mungkin di daerah kalian itu belum hilang gitu ya siarannya teman-teman, siaran televisi biasa? Itu boleh ya share di kolom komen. Kalau di tempat aku itu aslinya kemarin-kemarin itu belum yang hilang total sih teman-teman, cuman beberapa saluran itu udah ada yang hilang, itu nggak bisa diakses lagi gitu. Makanya aku memutuskan untuk beli STB, karena memang siaran yang hilang itu adalah siaran Upin Ipin, dan itu tuh bener-bener yang penting banget sih sebenarnya ya, karena anak-anak itu suka banget nonton Upin Ipin. Tapi alhamdulillah teman-teman, semenjak ada STB tentu kan makin banyak tuh ya saluran-saluran kartun gitu. Nah itu anak-anakku seneng banget teman-teman, alhamdulillah. Jadi sekarang itu mereka kalau nonton itu lumayan seneng gitu ya nonton TV, karena memang banyak pilihan kartunnya, kayak Tayo gitu ya, terus juga kayak film Pororo gitu. Nah itu biasanya kalau di MNC TV kan, yang di Upin Ipin itu kan nggak ada gitu ya. Nah sekarang itu jadi banyak deh kartun-kartun pilihan yang anak-anak tuh bisa ditontonin gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak yang terlalu minta-minta handphone terus gitu. Palingan mereka tuh lama megang handphone kalau pas lagi ayahnya di rumah. Nah kalau ayahnya di rumah teman-teman, itu tuh ya pasti dikasih terus sama ayahnya handphone. Kalau pak suami nggak di rumah itu aku jarang ngasih anak-anak handphone teman-teman. Kenapa dikasih handphone sama pak suami anak-anak itu ya, karena memang anak-anak itu selalu ngerengekin pak suami teman-teman, nangis-nangisin terus gitu ya, terus pengen ngelendet atau kayak ngerusuin ayahnya terus lah gitu. Makanya kadang dikasih handphone sama pak suami, karena kadang pak suami kan juga capek ya, jadi hari libur itu kadang dia juga pengen istirahat gitu. Makanya pak suami itu kadang ngasih handphone ke anak-anak biar dia tuh juga bisa istirahat, nggak direcokin sama anak-anak gitu teman-teman. Ada yang samaan nggak sih teman-teman, anak-anaknya itu kalau pas lagi ada ayahnya itu bener-bener rusuh banget gitu? Kalau ada yang samaan boleh ya tulis di kolom komen. Nah teman-teman, pas aku lagi bersih-bersih ini, anak-anak itu di mana? Anak-anak itu lagi tidur teman-teman di kamar. Alhamdulillah mereka tuh lagi tidur. Jadi ini tuh aku nyalain musik gitu ya. Dan aslinya di sini aku tuh bersih-bersihnya agak aku pelan-pelanin gitu teman-teman, biar nggak berisik dan anak-anak nggak bangun gitu ya. Tapi karena di videoin ini tuh kelihatannya cepet, karena kan udah diedit dan pastinya dipercepat gitu ya untuk videonya, biar durasinya nggak kelamaan dan pastinya biar biar kalian yang nontonnya juga nggak bosen gitu. Terus juga biar lebih bersemangat aja gitu. Oke, alhamdulillah dinding-dinding udah bersih luar dalam teman-teman, masya Allah. Ini tinggal disapu-sapuin aja nih untuk sampah-sampahnya. Itu kalian bisa lihat ya, banyak banget debu-debunya teman-teman. Ini debu-debunya aja ya, yang dari dalam rumah sama yang di luar rumah, yang di depan gitu ya. Masya Allah ini banyak banget nih, kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Ini memang resiko ya kalau misalnya punya rumah yang kayak rumah aku ini, itu debunya banyak banget. Jadi kudu harus sering-sering dibersihin gitu ya. Tapi aku sendiri sih nggak yang sering-sering dibersihin. Kadang itu kapan sempat dan kapan udah terlalu kotor aja baru aku bersihin. Kalau kayak selagi masih kelihatan bersih ya udah, kadang nggak aku bersihin, karena aslinya aku nggak yang rajin-rajin banget. Oke teman-teman semuanya, semoga setelah nonton video aku ini tuh kalian bersemangat lagi ya dalam beraktivitas. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Maafkan ya kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.